Al-Hilal seperti Real Madrid. Mitrovic saat ini sangat bahagia bersama Al-Hilal. Ia menyanjung Al-Hilal, bahkan tidak sungkan membandingkannya dengan Real Madrid. Sejujurnya, menolak tawaran dari Al-Hilal rasanya mustahil, kata Mitrovic dikutip dari Gazzetta dello Sport. Saya senang sekali, akhirnya bisa bergabung dengan klub top di sini. Al-Hilal itu mirip seperti Real Madrid di Eropa, imbuhnya. Pernyataan Mitrovic itu merujuk pada prestasi Al-Hilal di Asia, yang mirip dengan Madrid di Eropa. Pep Guardiola kaget dengan performa Jeremy Doku. Banyak orang yang terpukau dengan aksi-aksi Doku di atas lapangan, tidak terkecuali manajer Josep Guardiola. Sang manajer kaget dengan performanya itu. Ketika kami membeli pemain muda, kita semua harus bersabar, selama 4 atau 5 tahun. Jadi tidak bisa banyak berekspektasi di awal, katanya dikutip dari Daily Mail. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan performa sebagus itu dari dirinya di laga kedua. Karena di laga pertama, saya merasa dia sedikit malu saat bermain, akunya. Chelsea mediocre, hanya 7 kali menang dalam 9 bulan. Chelsea membiasakan diri jadi klub mediocre sepanjang 2023. Bagaimana tidak, baru 7 kemenangan yang diraih di segala kompetisi dalam 9 bulan terakhir. Jika melihat rekor pertandingan Chelsea sejak awal Januari 2023, tim ini memang sulit sekali menang. Mereka baru menang 7 kali dari 34 pertandingan resmi hingga bulan September 2023. Rinciannya, 5 kemenangan di ajang Liga Inggris musim lalu dan musim sekarang. 1 kemenangan di UCL, dan satunya lagi di ajang Carabao Cup. Real Madrid akhirnya temukan sosok Marcelo di diri Fran Garcia. Penampilan yang disajikan Garcia seolah mengingatkan pada sosok Marcelo, salah satu bek kiri terbaik yang pernah berseragam Los Blancos. Opta pun bahkan mencatat kemiripannya berdasarkan fakta. Garcia jadi bek termuda kedua Madrid yang mampu mencatatkan 2 assist dalam 1 pertandingan La Liga di usia 24 tahun. Nah, bek termuda yang mencatatkan rekor serupa adalah Marcelo. Marcelo mencatatkan 2 assist dalam 1 laga La Liga saat berusia 24 tahun. Lisandro Martinez kena kritik saat MU dihajar Brighton. Legenda Manchester United, Peter Schmeichel mengkritik penampilan Lisandro Martinez saat Setan Merah menelan kekalahan dalam pertandingan kontra Brighton. Schmeichel menilai pemain Manchester United bertahan dengan buruk, terutama Lisandro Martinez yang membuat keputusan yang salah dan mencoba menjadi pahlawan. Ini adalah apa yang terjadi di Manchester United saat ini. Ini sangat individual, kata Schmeichel. Jose Mourinho sindir Inter Milan lewat gol perdana Romelu Lukaku. Lukaku mendapatkan pujian dari Mourinho. Sang manajer bahkan menyebut-nyebut Inter dalam sesi wawancaranya ketika menilai performa Lukaku. Inter tidak punya hak untuk marah dengan gol Lukaku karena mereka baru saja menang 5-1 di laga derby. Dan mereka punya banyak penyerang luar biasa, ucapnya. Inter Milan harusnya senang dengan mantan pelatih yang dulunya membutuhkan Lukaku, sambung Mourinho di laman resmi klub. MU dihajar Brighton, Casemiro disebut seperti pemain usia 45 tahun. Mantan pemain Aston Villa, Gabriel Agbonlahor mengecam penampilan Casemiro saat Manchester United dikalahkan Brighton. Menurutnya, Casemiro terlihat seperti pemain berusia 45 tahun. Casemiro terlihat seperti berusia 45 tahun, berlari di lini tengah, kata Agbonlahor. Dia harus keluar pada menit ke-65 untuk digantikan oleh Hannibal, seorang anak muda, karena dia seburuk itu. Khusus Real Madrid, Takefusa Kubo bisa dibeli setengah harga. Kubo meneror habis-habisan pertahanan Madrid. Walaupun tidak mencetak gol, Kubo mendapat banjir pujian atas aksi-aksinya di laga tersebut. Melihat apa yang ditampilkan Kubo, sejumlah penggemar ada berpendapat bahwa Madrid harusnya menebus kembali sang pemain. Menurut laporan Marca, Madrid bisa membelinya dengan harga murah. Ada perjanjian Madrid dan Sociedad bahwa Kubo bisa dibeli kembali seharga 33 juta euro. Harga itu setengah dari klausul pelepasan yang ada di kontraknya. Ini baru Mikel Arteta mau biasakan ganti kiper di tengah pertandingan. Raya dan Ramsdale sama-sama bagus, tetapi keduanya punya karakteristik yang berbeda. Raya merupakan kiper modern yang pandai memainkan bola dengan kakinya. Menurut Arteta, keunggulan Raya itu sewaktu-waktu bisa dibutuhkan Arsenal di pertandingan. Bukan tidak mungkin ia akan melakukan pergantian kiper di tengah pertandingan. Saya punya beberapa penyesalan di musim ini. Saat saya punya kesempatan di 2 pertandingan untuk mengganti kiper, tetapi saya tidak melakukannya, kata Arteta. Kata legenda MU ini, Liverpool tak akan bisa bersaing lawan Man City.
Musim ini, Liverpool tampak bisa kembali ke jalur yang benar. Mereka meraih 4 kemenangan dan 1 hasil seri dari 5 laga awalnya di Premier League. Liverpool pun diyakini akan bisa bersaing meraih gelar juara Premier League. Namun, Peter Schmeichel punya pendapat berbeda. Saya kira, Liverpool tidak bisa mengimbangi Manchester City. Saya tidak yakin mereka bisa mengimbanginya. Jika ada tim yang bisa mengimbanginya, mungkin itu adalah Arsenal. Harapan Son Heung-min, usai Richarlison kembali cetak gol. Richarlison tampil gemilang saat Spurs melawan Sheffield United di pekan kelima Liga Inggris. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Richarlison yang sedang dalam sorotan mampu mencetak gol. Dikutip dari Sportsmax, Son Heung-min mengatakan, bukan hanya dirinya saja yang bahagia, usai Richarlison kembali bikin gol. Son Heung-min tahu betul, tidak mudah bagi rekannya. Namun, Son berharap gol dan assist yang dibuatnya kontra Sheffield United bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Barcelona belum berencana bahas kontrak baru Frenkie de Jong. De Jong belum memperpanjang kontraknya dengan Barca sejak Oktober 2020. Ketika Jose Maria Bartomeu masih menjadi presiden Blaugrana, dia diperkirakan telah menyetujui pengurangan gaji untuk membantu meringankan krisis keuangan klub yang disebabkan pandemi. Sementara itu, Barca sempat dikabarkan sedang merencanakan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak De Jong. Namun menurut Marca, pihak klub belum membuka pembicaraan dengan pemain asal Belanda itu. Jelang Bayern Munchen versus MU, Thomas Tuchel harus duduk di tribun. Manchester United mungkin bisa sedikit tersenyum ketika tandang ke Allianz Arena nanti. Pasalnya, pelatih tim tuan rumah, Thomas Tuchel terpaksa tidak bisa mendampingi timnya dari tepi lapangan. Thomas Tuchel tak boleh berada di bangku cadangan saat melawan MU, karena kartu merah yang ia terima saat melawan Manchester City musim lalu di Liga Champions. Mungkin, dengan ketidakhadiran Thomas Tuchel, menjadi sedikit keuntungan bagi Manchester United. Dibantai Inter Milan, tidak buat AC Milan lepas dari perebutan Scudetto. Setelah dibantai Inter dengan skor telak dan tercecer di peringkat 3 klasemen, AC Milan kini diragukan mampu berbicara banyak di jalur perebutan gelar juara Liga Italia. Kekalahan telak atas Inter Milan sebagai pesaing utama jadi indikasinya. Tapi, Pioli belum kehilangan harapan untuk timnya musim ini. Menurutnya, skuad AC Milan saat ini banyak diperkuat pemain baru dan masih butuh beradaptasi. Namun, secara keseluruhan, skuad Milan sangat bagus untuk bersaing memperebutkan Scudetto. Liverpool siap gigit jari, ada kabar buruk dari Nico Williams. Liverpool belakangan memang dikaitkan dengan Nico Williams yang bisa dijadikan penerus Mohamed Salah. Hanya saja, untuk mendatangkan Nico Williams, Liverpool kabarnya harus bersaing dengan Barcelona dan MU. Meski begitu, Liverpool berpeluang merekrutnya dengan status gratisan pada tahun depan. Di tengah beredarnya rumor transfer yang menyeret nama Nico Williams ini, bos Atletik pun turut membuka suara. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus berupaya menyegel kesepakatan baru dengan sang pemain. Chelsea disoraki, Pochettino, terserah supporter saja. Hasil imbang yang didapat Chelsea membuat fans The Blues kecewa. Dalam video yang beredar di dunia maya, supporter terdengar menyoraki Chelsea. Namun, sikap supporter itu tidak akan mempengaruhi Pochettino. Pochettino menyebut timnya sudah berusaha keras di tengah badai cedera yang menerpa skuad Chelsea. Kalau Anda tidak menang, wajar kalau fans tidak senang. Tapi yang bisa saya katakan ke fans adalah situasinya, yang tidak bisa kami ubah, ujar Pochettino pada Metro. Ex-Chelsea ini kritik keputusan The Blues angkut Enzo dan Caicedo. Ex-kiper Chelsea, Asmir Begovic mengkritik keputusan The Blues merekrut Enzo Fernandez serta Moises Caicedo, dan mengatakan mereka harusnya merekrut Declan Rice saja. Saya tidak mengatakan, saya tidak menyukai Enzo Fernandez. Tapi jika kami akan menghabiskan 230 juta euro untuk dirinya dan Caicedo, maka saya lebih memilih Declan Rice daripada pemain manapun jika saya bisa mendapatkannya. Tolong bawakan pemain terbaik melalui pintu ini, cetusnya. Barcelona inginkan bintang Newcastle ini. Barcelona memproyeksikan Alexander Isak sebagai pengganti Robert Lewandowski. Mesin gol Barcelona itu usianya sudah semakin menua. Produktivitas golnya juga perlahan mulai menurun. Xavi menilai Barcelona perlu mempersiapkan penggantinya. Ia percaya Isak punya gaya bermain yang cocok untuk jadi penerus Lewandowski. Namun, kans Barcelona untuk merekrut Isak sangat kecil. Ini disebabkan Isak masih terikat kontrak jangka panjang. Gabriel Martinelli jadi tumbal Arsenal di Goodison Park. Di laga lawan Everton, Martinelli sebenarnya dimainkan sejak awal oleh Mikel Arteta.
Namun, pemain timnas Brasil itu harus ditarik keluar di menit ke-24. Ia digantikan oleh Leandro Trossard di partai tersebut. Alhasil, banyak spekulasi beredar mengenai kondisi Martinelli yang pada saat itu terlihat kesakitan saat ditarik keluar lapangan. Diwawancarai setelah pertandingan, Arteta mengatakan kondisi terkini dari Martinelli. Ia membenarkan sang winger harus ditarik keluar di laga itu karena mengalami cedera. Manchester United tidak takut siapapun di Liga Champions. Menurut Pelistri, klub sebesar Manchester United memang hakikatnya bermain di UCL. Jadi ia menilai timnya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa melaju jauh di turnamen ini. Manchester United layak bermain di sini. Kami adalah Manchester United dan kami harus memberikan segalanya di turnamen ini, kata Pelistri. Pelistri juga mengomentari Bayern Munchen yang akan jadi lawan pertama. Ia menekankan bahwa setan merah tidak takut berhadapan dengan siapapun di UCL. Lionel Messi terbukti lebih bahagia di Inter Miami daripada PSG. Performa ex-kapten Barcelona itu jelas memberikan kesan bahwa ia benar-benar lebih bahagia di Inter Miami. Hal senada disampaikan oleh legenda Arsenal, Thierry Henry. Dilansir dari Daily Mail, Henry menyampaikan bahwa alasan Messi tidak bahagia di PSG karena bermain bersama dengan Kylian Mbappe dan Neymar Junior. Keberadaan dua pemain tersebut membuat struktur dalam skuad Les Parisiens tidak jelas.